Oknum pajak makin hari makin nggak bener. Pajak makin hari makin nggak benar. Minggu lalu, saya mewakili klien saya bertemu dengan salah satu petugas pajak. Klien saya ini adalah seorang pengusaha yang sangat taat pajak. Setiap bulannya, penghasilannya dipotong pajak hingga puluhan juta. Dan tiap akhir tahun harus bayar pajak kira-kira hingga ratusan juta. Jadi, udah bisa dibilang comply ya. Nah, bulan lalu, klien saya ini dapat surat dari kantor pajak dengan pertanyaan yang saya rasa tidak masuk akal dan terkesan mengada-ngada. Nah, oknum petugas pajak ini menanyakan beberapa kepemilikan rumah klien saya yang menurutnya tidak mungkin menganggur dan pasti disewakan, sehingga harus bayar pajak karena dianggap ada penghasilan sewa rumah. Nah, klarifikasi dari klien kami bahwa rumah-rumah tersebut tidak disewakan tapi sebagai tempat tinggal untuk keluarga besarnya, dan kami udah memberikan bukti-bukti pula. Dan kalian tahu apa? Oknum petugas pajak tersebut tetap berharap bahwa klien kami tetap bisa bayar pajak lebih karena dirasa mampu. Nah, bagi saya ya, ini aneh dan tidak fair. Oke, secara keuangan klien kami ini mampu, tapi bukan berarti dia harus bayar pajak pada negara dengan alasan menyumbang. Ini pajak ya, bukannya upeti. Jadi jika kalian ketemu oknum seperti ini, kalian harus lawan, asal kalian bener ya. Tapi juga sudah ke tahap meresahkan, kalian bisa ya melaporkan oknum ini ke pengaduan pajak ini. Share video ini ke teman, kerabat, ataupun keluarga yang mengalami kondisi yang serupa. Oknum pajak Aduh. Sudah biasa teman-teman ya, sudah biasa. Gua kemarin ada AR ya. Ada AR yang gue tidak pembetulan atas SP2DK ya. Dan gue minta closingannya SP3P2DK-nya. Dia bilang gue tidak bisa bikin SP3P2DK apabila belum ada pembetulan. Artinya belum ada pembayaran. Gua tanya langsung, dasar hukumnya apa Pak kalau SP2DK itu harus di closing dengan pembayaran atau pembetulan? Sampai hari ini nggak dibalas sama dia. gua kirim permintaan informasi kepada PPID Kementerian Keuangan ya. Gua tanya, emang ada dasar hukumnya bahwa SP2DK itu hanya boleh closing apabila ada pembayaran dan ada pelaporan pembetulan? Gue tanya dong, kalau emang ada, mana dasar hukumnya? Kita bikin pembetulan atau pembayaran pajak, tetapi kalau nggak ada ya nggak usah dong, jangan bikin-bikin dong, gitu ya. Itu kejadian hampir semua Pak, bukan oknum katanya Pak Ibu Indah ya. Jadi mereka kurang bisa menerima kalau ada biaya perusahaan cantumin tapi tidak dipajaki. Padahal jalan usaha sudah kompleks dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya ya. Teman-teman tinggal lihat aja semuanya ya. Lanjut. Ini dari Pak Melek Pajak. Menjelang akhir tahun, petugas pajak kejar target mengabaikan aturan pajak. Akhir tahun, petugas pajak makin ngaco berburunya. Hal ini sampai dinotis oleh Pak Gabriel, ya, pakar pajak, Ko Awan, Smart Pajak, dan Ko Vincent. Karena memang begini keadaannya. Ini oknum ya, oknum petugas pajak. Memang nggak banyak, tapi ada ya. Masa PPh 25 angsuran, itu kan based on-nya adalah SPT tahun sebelumnya. Udah jelas ya, angsurannya berarti setiap bulan akan seperti itu. Nilainya segitu. Kecuali mungkin disuratin ya SP2DK, oh ada kenaikan sales, berarti angsurannya dinaikin juga mungkin. Tapi ini enggak, langsung ditembak. Pak, bisa nggak naikin angsurannya 10%, 20% mungkin? Kira-kira itu sesuai nggak sih dengan undang-undang perpajakan? Kan enggak, ngaco nggak sih? Angsuran kita udah miliaran, disuruh naikin angsurannya tanpa melihat salesnya. Padahal di lapangan yang jelas salesnya itu nurun tahun ini. Nah, ini udah kayak dinormalisasi gitu loh sama petugas pajak. Mudah-mudahan Pak Purbaya dengar ya. Purbaya efek semoga. Karena Pak Purbaya mungkin sepertinya pro wajib pajak, pro rakyat, semoga didengar. Ini anak buahnya seperti ini nih. Ya, petugas pajaknya langsung nembakin perusahaan-perusahaan yang produktif. Ya, yang menghasilkan income banyak buat mereka. Jadi mereka kayak nggak kerja. Ya nggak sih, nggak mau nyari wajib pajak yang lain yang mungkin memang belum pernah setor pajak sama sekali malahan. Menjelang akhir tahun, Ada yang nanya ini, mereka dapat fee berapa persen sih? Penasaran? Mungkin tekanan kantor pusat ke kantor media sama kantor Pratama ya, supaya kejar setoran. Jadi persis kayak angkot karena ngejar setoran rambu-rambu diterabas semuanya ya. Betul banget kata-katanya ini ya. Saya juga kena gitu, AR minta naikin. Wah, 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 wah. Halal nggak sih gaji dan bonus mereka? Aduh, udah pasti haram lah ya. Setuju, DJP suruh sekolah lagi. Mungkin lupa bahwa pajak diambil dari orang asing, bukan citizen sendiri, sumber income negara.
Makanya stigma di luar sana pasti bilang, mending dari awal nggak usah lapor, soalnya nggak akan dikejar katanya. Oh, makanya saya barusan September kemarin dapat SP2DK, Pak. Estimasi kena pajak 155 juta. Tapi masih belum fix. Gila. Aduh, gila. Sudah di tag Purbayanya, di tag si Menteri Keuangannya. Apa dia dengar ya? Nggak peduli dia. Sulit teman-teman ya, sulit ya. Aduh, sulit sekali. Lanjut. Pak Vincent. Coba suaranya nggak ada. Mohon maaf teman-teman, suaranya belum ada. Kadang ini capek banget ya. Udah susah-susah untuk edukasi perpajakan ke masyarakat, kasih dasar teori, bahas dasar hukum, kasih kiat-kiat tax planning yang legal ya. Bahkan juga menghimbau untuk bayar dan setor pajak. Tapi ya tetap semuanya nggak guna, kalah sama target setoran pajak yang membabi buta ya. Santai, surat cinta, pemeriksaan, ini yang dibahas juga nggak make sense ya. Butuhnya tetap harus kurang bayar. Kira-kira pondasi dan dasar kepercayaan masyarakat ini harus apa gitu loh. Dah, berhenti aja dah gua guys. Stres, semuanya stres teman-teman ya. Semua orang yang mau benar pasti stres di masa-masa akhir-akhir tahun ini ya. Karena makin diperas, makin diintimidasi, makin diancam, makin ditembak-tembakin ya. Jadi ini menurut gua nih era Purbaya ini setelah 1 minggu ya, setelah 1 bulan ya, bukannya makin benar tapi makin tolol gitu ya. Apa Pak Bimonya yang tolol ya? Gua nggak tahu juga ya. Jadi gaya kerja si DJP ini oknum ya. Terutama ya oknum ya, udah semakin tolol dan semakin putus asa menurut gua teman-teman ya. Kenapa gua bilang tolol ya? Kita ingat kemarin Pak Purbaya mengatakan pelaku UMKM tuh yang menghindari pajak tuh ya, dia mau kejar pelaku UMKM yang pecah omset. Padahal di waktu yang bersamaan dia itu menunda yang namanya PPh Marketplace. Padahal PPh Marketplace itulah yang paling rinci, paling bagus untuk mencari tahu yang namanya pelaku UMKM yang omsetnya besar. Itu kan marketplace nggak bisa bohong. Tetapi kenapa ditunda? Kan udah tolol gitu loh. Udahlah dia tunda, dia malah lari ke Kementerian Kehakiman kalau nggak salah, Kementerian Hukum ya. Malah ke Kementerian Hukum kerjasama dengan AHU untuk mencari data. Padahal data itu sudah ada di marketplace, yang mana dia tunda tuh PMK 38. Dan menurut gua, kalau lu mau memberesin masalah UMKM pecah omset, bukan datang ke AHU, bukan datang ke marketplace, lu mesti datang ke konsultan pajak, Pak Purbaya. Kenapa lu mesti datang ke konsultan pajak? Karena konsultan pajak adalah orang yang paling tahu gitu loh. Kalau lu tanya gua hari ini gua bisa keluarin tuh daftar klien-klien gua yang punya omset besar tetapi tidak lapor sebagai PKP, masih tetap di UMKM. Gua bisa kasih tahu lu. Gitu. Tetapi sebelum lu minta data ke gue akan tanya balik kepada Pak Purbaya. Yang pertama, gue tanya, apakah tindakan itu melanggar hukum atau tidak? Jawabannya tidak ya. Kalau ada pecah-pecah omset menjadi CV, PT, kemudian ada orang pribadi, itu tidak melanggar hukum. Ya kan? Yang kedua, kalau ini orang mau dibenerin, mau lapor dengan benar, pertanyaan gue, solusinya apa Pak Purbaya? Solusinya apa? Orang-orang ini yang tidak jadi PKP itu tidak semuanya adalah penggemplang pajak. Sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang tidak sanggup menjadi PKP. Tidak sanggup bayar PPN-nya, tidak sanggup bayar pembukuannya, tidak sanggup bayar konsultan pajak maupun akuntingnya. Pertanyaan gua, Pak Purbaya punya solusi apa buat mereka? Selain asal tembak-tembak gitu. Selain lu tembak-tembakin mereka, matiin mereka, apa solusinya Pak? Gua tanya ke Pak Purbaya, apa solusinya? Kalau Pak Purbaya sudah punya solusi, which is sangat gampang sekali ya, dan gue sudah sampaikan berkali-kali, solusinya adalah 2, PPh final dan PPN final. 2 ini doang solusinya, beres ya. Kalau solusi sudah ada, Bapak nggak perlu ngemis-ngemis kepada kami, nggak perlu ngemis-ngemis data, ngemis-ngemis siapa sih klien lu yang bermasalah, siapa sih, nggak perlu. Bapak sampaikan kepada kami, solusinya apa? Kita sampaikan kepada wajib pajak. Wajib pajak dengan sukarela akan meningkatkan kepatuhannya. Dengan sukarela, wajib pajak akan mau bayar pajak dan lapor pajak dengan omset yang benar. Jadi loh Pak. Oke? Jadi
cara-cara intimidatif seperti yang Pak Purbaya mulai lakukan sekarang itu adalah cara-cara yang tolol, ya, dan cara-cara yang putus asa menurut gua. Karena tidak menyentuh ke akar masalah, tidak menyentuh ke solusi atas masalahnya. Gitu loh. Kalau lu bisa menyentuh ke akar masalahnya, yaitu kerumitan dari prinsip acara perpajakan itu, lu bikin simpel, bikin sederhana, semua orang mau, Pak. Semua orang langsung ikut, Pak. Semua orang mau, Pak. Nah, jadi kalau mau dipaksain wajib pajak menjadi PKP, bayar PPh dan PPN yang benar, itu bukan solusi, Pak. Itu namanya orang bodoh, tolol. Itu namanya lu nggak mau susah, nggak mau repot gitu ya. Lu maunya gampang aja, pokoknya sesuai hukum kita tembak-tembakin. Jangan gitu dong Pak caranya. Ngapain lu nembak-nembakin orang, lu dapat duitnya mungkin ya, tetapi sebagian besar juga nggak mau bayar pajaknya, kemudian WP-nya bangkrut, WP-nya kabur. Buat apa Pak? Katanya mau pertumbuhan ekonomi. Gimana ini pertumbuhan ekonomi begitu? Oke. Kemudian kenapa gue bilang dia putus asa? Kenapa Pak Purbaya gue bilang putus asa? Karena gagal dapetin 60 triliun. Ya kan teman-teman ya? Pak Purbaya gagal dapetin 60 triliun. Pada akhirnya dia harus kembali berburu di kebun binatang. Yang sudah gemuk-gemuk ini nih, mau ditembak-tembakin, mau dimatiin semua, mau diperas semuanya. Pada akhirnya Pak Purbaya akan bekerja seperti Sri Mulyani, berburu di kebun binatang. Purbaya dalami modus pecah usaha WP UMKM pakai data Kementerian Hukum. Gue bingung deh. Buat apa sih lu pakai data Kementerian Hukum? Aduh. Yang kemarin udah betul tuh. Si oknum menteri namanya Sri Mulyani sudah betul. Dia bikin PMK 37 memaksa PPh Marketplace. Memaksa marketplace seperti Tokopedia, Shopee untuk bikin bukti potong. Sehingga akan terbongkarlah semua daftar omset dari para pelaku usaha yang ngaku-ngaku UMKM. Terbongkar semuanya kalau itu diterapkan. Tetapi Bapak tidak mau terapkan. Ya kan, gue tidak tahu ya siapa pembisiknya, siapa yang menekan dia, gue tidak tahu. Tetapi dia tidak mau menerapkan PPh marketplace tersebut, sehingga dia kehilangan database, ya kan? Ketika dia kehilangan database, dia cari itu Kementerian Hukum. Mana ada data itu di Kementerian Hukum, Pak? Ini mah omong kosong ini. Ini tuh hanya menyebar ketakutan, menyebar kengerian di masyarakat gitu loh. Padahal mana ada data itu di Kementerian Hukum. Data itu ada di marketplace, itu betul. Tetapi Bapak tunda tuh data tersebut. Tunda untuk menerapkan hukum tersebut. Kemudian data itu ada juga di mana? Di kantong kami nih, para konsultan pajak. Di kantong gue, di kantongnya para konsultan pajak itu ada tuh data-data itu. Pertanyaan gue, Pak Purbaya mau nggak kerjasama dengan konsultan pajak? Bukan kerjasama ya, mau nggak bertemu dengan kami? Sampai hari ini Pak Purbaya belum menemui konsultan pajak satu pun di negara kita ini. Padahal kami yang tiap hari ketemu dengan petugas pajak, kami yang tiap hari ketemu dengan wajib pajak, kami yang tahu sumber masalah, akar masalahnya, kami tahu, kami bisa jelaskan kepada lu. Kapan Pak Purbaya mau ketemu konsultan pajak? Coba, begitu lu ketemu konsultan pajak, kami bisa kasih tahu Pak, masalahnya apa. Bahkan kami bisa kasih solusi Pak. Gua sudah punya solusi buat Anda malah ya, sudah gue bikinin petisinya, sampai sekarang nggak dibaca sama si Purbaya ini. Aduh, kacau nih dunia persilatan pajak kita ini ya. Nih, demi tax rasio, Menkeu Purbaya imingi bonus ke pegawai pajak ya. Kita lihat ya. Belakangan ini orang merasa, wah Menkeu baru ini bisa buat pajak agak rileks dibanding Menkeu sebelumnya. Sekarang kita rileks dulu bebannya, jangan diganjal dengan pajak yang menekan. Nanti kalau ekonomi sudah membaik, kita tarik pajak yang lebih proporsional dan penerimaan negara pasti akan jauh lebih besar. Ini kalimatnya Menkeu. Tapi di sisi lain, beri insentif agar tax rasionya naik, agar sinyal ke aparat pajak bahwa target tetap harus dikejar. Tolol banget nih cara begini ya. Di satu sisi lu bilang jangan memeras, di satu sisi kemudian jangan dipajak-pajakin dulu, kita fokus ekonomi dulu. Tiba-tiba lu bilang kalau tax rasio naik, gue kasih insentif. Tolol banget nih cara kerjanya si menteri ini ya. Ih, kesel gue. Nggak nyambung Pak, dua hal ini nggak nyambung gitu loh. Nggak nyambung. Aduh. Petugas pajak itu bukan marketing, petugas pajak itu bukan sales. Petugas pajak tidak boleh dinilai atau dinilai KPI-nya atau bonusnya berdasarkan uang. Nggak boleh.
Kalau petugas pajak dinilai rasionya dinilai kinerjanya berdasarkan uang, maka dia akan fokus cari uangnya. Setolol itu Menteri Purbaya ini ya, tolol. Jangan terlalu termakan kalimat-kalimat manis. Beliau cuma menenangkan pasar katanya. Aduh. Pokoknya video ini gue mau marah-marah ya. Karena setolol itu Purbaya sekarang ini ya. Baru 30 hari udah tolol. Gimana? Lu mau bilang jangan peras wajib pajak. Lu mau bilang yang sudah benar jangan diperas. Lu mau bilang yang sudah bayar pajak jangan dipajakin lagi. Lu bilang tunggu ekonomi membaik baru kita kejarin pajaknya. Tiba-tiba lu bilang kalau petugas pajak bisa ngejar tax ratio 12%, kita kasih insentif. Kan nggak nyambung. Dan tiba-tiba lu mengatakan UMKM mau dikejar. Dikejar sampai kemana? Sampai ke Kementerian Hukum. Nggak nyambung, Pak. Udah, Bapak fokus dulu penerimaan negara melalui Bapak fokus dulu pertumbuhan ekonomi. Kan janjinya begitu, Pak Purbaya. Fokus dulu pertumbuhan ekonomi. Ketika pertumbuhan ekonomi sudah maju, sudah naik, para UMKM juga meningkat bisnisnya. Kan begitu logikanya si Purbaya. Sekarang ketika 60M lu tidak dapat, apa yang lu lakukan? Kembali ke kebun binatang, mengejar-ngejar babi-babi, anjing-anjing yang sudah gemuk, yang mau dipotong. Bangsat itu pacarannya, Pak. Tolol. Kesel gua sama aduh, Purbaya bongkar akal-akalan pengusaha nyamar jadi UMKM untuk hindari pajak. Kita lihat. Ini dari mana nih? Akuratko. Menteri Keuangan mengendus akal-akalan sejumlah pelaku usaha yang berupaya menghindari pajak besar dengan memanfaatkan aturan UMKM. Iya, gue tahu, Pak. Semua orang juga tahu. Nggak usah diendus-endus, Pak. Nggak usah diendus-endus. Semua orang juga tahu. Pertanyaan gue adalah, Bapak kasih solusi apa buat orang-orang ini? Gue bisa ceritakan. Klien-klien gue dan teman-temannya klien-klien gue. Mereka ketika ketangkap, apa yang dilakukan? Ketika ditangkap, diperas, dimintain duit, dikasih ke uang korupsi, dan mereka bebas kembali ke habitat UMKM-nya, Pak. Tapi itu di Konoha, teman-teman ya. By the way, semua nama-nama yang gue sebutkan di video gue ini adalah nama-nama di Konoha ya. Kebetulan di Konoha ada juga menteri namanya Purbaya. Jadi semua orang sudah tahu, Pak. Memang iya, ada pengusaha yang besar bisnisnya, tapi ngaku UMKM, semua orang tahu itu ada. Pertanyaan gue adalah, Bapak kasih solusi apa? Solusinya tuh gampang, sudah gue kasih solusinya nih. PPh-nya dibikin final, PPN-nya dibikin final. Beres masalahnya, Pak. Yang mereka yang ada di bawah sungai ini tiba-tiba akan naik, Pak, akan muncul, akan langsung bilang ke Bapak, "Oke, Pak, kami mau clear pajaknya." Tiba-tiba omset 20M, 30M muncul semua tuh, Pak, ke dasar sungai gitu ya, kelihatan gitu ya. Tetapi kalau Bapak tidak kasih solusi, Bapak cuma marah-marah menebar ketakutan seperti ini, yang terjadi adalah mereka akan tetap di bawah air sungai. Kemudian begitu ditangkap, dijambak rambutnya sama si oknum pajak, diperas, Pak. Tinggal bagi-bagi hasil, Pak. Bagi-bagi duit, Pak. Mana ada orang sanggup bayar PPN 11%. Kalau nggak 11%, 2%. 2%-nya mungkin masih sanggup. Begitu dia ngaku 2%, lu kenain PPh umum yang 30%. Muntah darah, Pak. Ya, Pak Purbaya ini kayak orang tolol, sumpah gue. Bukan itu masalahnya, Pak. Akar masalahnya harus dibenerin dulu. Akar masalahnya adalah perpajakannya rumit, ribet, dan mahal. Dan tidak adil. Aduh, pusing kepala gue yang marah-marah hari ini ya. Ini dari indopajak.id yang kerap dilakukan oleh para... Apa ini? Kita coba putar teman-temannya. Oke, ini mengenai Purbaya. Masih sama mengenai pemecahan omset. Kita putar dari awal ya. Buat kamu para wajib pajak pengusaha UMKM, hati-hati. Gebrakan Menteri Keuangan Purbaya ini kayak apotek tutup ya, nggak ada obat. Nggak berhenti di usaha penyelesaian Kortex dalam waktu sebulan, sekarang beliau akan menelusuri usaha-usaha UMKM yang memecah bisnisnya untuk memanfaatkan pajak final UMKM.
Menurut Erlangga Dia mau menelusuri bagaimana caranya. Dengan cara datang ke Kementerian Hukum. Nggak nyambung. Mestinya dia berlakukan yang PPH Marketplace. Itu betul. Itu betul-betul bisa menghasilkan database para pelaku usaha yang nyamar jadi UMKM. Itu betul. Kemudian dia juga bisa datang ke konsultan pajak. Kami tahu persis klien-klien kami, Pak, yang omsetnya gede tapi lapor UMKM kami tahu. Sekarang juga gue bisa sebutkan seminimal 10 klien gue yang melakukan itu. Tetapi bukan itu masalahnya. Pertanyaannya adalah Bapak kasih solusi apa? Solusi apa buat mereka? Karena kalau hari ini dia ungkapkan semua ke Bapak, minggu depan dia bangkrut, Pak. Bagaimana, Pak, solusinya? Tarto, Menko Perekonomian, banyak banget pelaku usaha melakukan modus ini biar terhindar dari kewajibannya yang beralih dari skema PPh final UMKM ke tarif umum. Inilah alasan kenapa Ya tahu Pak Erlangga, kita tahu. Masalahnya adalah lu kasih solusi apa? Berkali-kali gue ngomong, solusinya apa, Pak Erlangga? Kalau solusinya suruh orang pembukuan, kemudian jadi PKP, bayar PPh, bayar PPN, itu namanya solusi males. Solusi orang malas itu namanya. Dan itu bukan solusi, karena minggu depan pelaku usaha itu akan bangkrut. Dan di lapangan sudah banyak kejadian orang bangkrut. Dan di lapangan sudah ada banyak kejadian orang tidak bangkrut, tetapi terjadi negosiasi deal-deal gitu loh, Pak Erlangga. Kita udah sama-sama tahu SST ya. Aduh, kayak anak kecil nih para menteri-menteri ini ya. Pelakuan tarif UMKM akhirnya diperpanjang sampai 2029. Jadi, lagi dan lagi, ada aja praktik penghindaran pajak yang kerap dilakukan oleh para pelaku usaha. Gimana menurut kalian? Next, bahas apa lagi ya? Oke. Oh, ini sama tadi ya. Ini sama ya. Salah fokus, Pak, katanya Pak Vincent ya. Ayo dilurusin dulu masalah internalnya. Betul ya. Jadi beresin dulu internal lu ya. Jangan ngurusin kita semua UMKM ini. Katanya mau fokus pertumbuhan ekonomi. Sekarang gimana mau fokus pertumbuhan ekonomi? Orang punya omset gede dikit, lu hajar. Gimana sih Pak Purbaya ini? Nggak nyambung ngomongin Pak Purbaya ini. Masalahnya banyak juga tukang peras yang nyamar jadi pegawai pajak, Pak. Iya, betul. Kejar target buat naik jabatan atau bonus atau cari keuntungan dengan dapatin sedekah masuk kantong pribadi. Kelihatannya ini dulu deh yang perlu diurus Pak Purbaya. Gampang Pak Purbaya. Yang pertama yang mesti Bapak lakukan adalah mewajibkan perekaman audiovisual di semua kejadian pertemuan antara petugas pajak dengan wajib pajak. Rekam audiovisual, beres. Di kedua pihak rekam audiovisual, beres. Tidak akan ada dusta di antara kita. Pertanyaan gua, di semua kantor pajak masih ada larangan merekam yang tidak pakai dasar hukum. Pak Purbaya memangnya nggak tahu? Atau pura-pura nggak tahu? Oke, ini sama teman-teman ya. Nih, jadi nggak nyambung. Dia bilang yang bersih bakal diganjar, yang nakal bakal disikat. Purbaya mulai ubah wajah pajak Indonesia. Tetapi di lain sisi dia mengatakan, kalau bisa dapat 12%, gua kasih bonus. Memang setolol itu sih Purbaya sekarang ini ya. Aduh, teman-teman ya. Ini sudah hari ke 34 dari 90 hari, teman-teman ya. Sudah 1 bulan lebih Pak Purbaya menjadi menteri dan kita terus berusaha untuk mengawal dan mengingatkan dan menganalisa dan memeriksa kinerja beliau. Terus terang sampai hari ini kinerjanya belum ada, teman-teman ya. Tindakannya sudah ada, sudah banyak tindakan yang dilakukan, tetapi sekedar tindakan yang males ya. Dia belum menelurkan betul-betul tindakan yang nyata, apalagi kinerja. Nggak ada kinerja, belum ada kinerja ya. Penerimaan pajak apakah naik? Belum, masih jauh ya. Penerimaan pajak sama sekali tidak menunjukkan perbaikan sejak adanya Purbaya. Oke. Cukai rokok tidak naik, kemudian dia malah tidak melakukan berbagai upaya untuk menaikkan penerimaan pajak ya teman-teman ya. Kortes yang katanya mau benerin, nggak juga jadi bener. Dan pada akhirnya 60 triliun nggak dapat. Ya kan? 60 triliun omong kosong teman-teman ya. 60 triliunnya Purbaya itu omong kosong. Sampai hari ini tidak berhasil didapatkan uangnya dan kita tidak tahu siapa wajib pajaknya, tidak ada detailnya, nggak ada datanya. Alhasil ketika uang itu nggak dapat, dia tinggal bilang, ya nggak ada, gue nggak ngomong apa-apa, mampus gituin ya. Nah, setelah 60 triliun nggak dapat, akhirnya Purbaya pun kembali ke kebun binatang. Banyak nih anjing-anjing, banyak nih babi-babi yang gemuk nih. Kita bakar kita goreng kita masak wih lumayan buat dimakan ya. Ngapain kita memperluas kebun ini, memperluas hutan belantara? Di dalam kebun masih ada yang gemuk, masih banyak gemuk bisa kita hantam, bisa kita masak, bisa kita makan. Tapi teman-teman, ini semua hanyalah cerita negeri Konoha. Sampai jumpa.